baru daily report ini mungkin yang menjadi penting dan perlu dipahami oleh teman-teman pendamping ini adalah penyempurnaan bagaimana kinerja teman-teman ini akan lebih terpantau secara objektif karena berdasarkan data, dan yang lebih utama adalah tentang bagaimana ini menjadi bagian dari Kementerian Desa untuk mengamankan teman-teman pendamping profesional untuk bisa sukses dalam program P3K, karena memang ini menjadi isu yang sangat penting untuk teman-teman pendamping profesional, mengingat kebijakan bahwa mulai 2023 itu tidak ada lagi tenaga honorer, tetapi opsinya adalah outsourcing atau P3K, dan menurut saya pendamping profesional pasti tidak outsourcing, artinya tidak layak kalau outsourcing. Nah, ketika teman-teman pendamping profesional ini menyadari betul adalah anak kandungnya Kementerian Desa, maka jangan jadi anak-anak yang durhaka, kan gitu. Jangan jadi anak-anak yang kemudian tidak mendukung apa yang sedang dilakukan oleh orang tuanya demi kebaikan anak-anaknya. Jadi kira-kira itu saja yang bisa saya garis bawahi, karena untuk menu-menu dan seterusnya saya pikir agenda pagi hari ini bisa di-share ke semua teman-teman, karena teman-teman pendamping supaya bisa mengikuti, karena kalau dilihat dari pantauan kita di YouTube channel kita, di channel TV Desa mungkin sekitar 760-an orang yang menyaksikan, kemudian di channelnya Sarapan SDG sekitar 360-an orang yang menyaksikan, jadi baru sekitar 1.000 orang yang belum tentu semua pendamping. Padahal dari data ada 34.191 pendamping. Artinya kita masih punya tanggung jawab ke saudara-saudara kita, teman-teman pendamping, karena sama-sama anaknya Kementerian Desa kan berarti masih bersaudara. Jadi dikabarkan kepada saudara-saudara yang lain bahwa ini loh ada menu baru, ini loh yang harus dikerjakan dan seterusnya. Kemudian saya perlu sedikit menyampaikan, Gus Ivan, ini saya coba membuat polling di Sarapan SDGs, itu apakah daily report sudah cukup menampung informasi kerja pendamping. Ternyata baru 87% yang mengatakan sudah cukup. Ada 11% mengatakan belum cukup. Jadi menu-menu mungkin menu-menu di daily report masih perlu ada dilengkapi. Kemudian 2% mengatakan tidak tahu. Jadi dari 358 yang memberikan jawaban. Nah, yang menarik adalah polling yang kita lakukan di channel TV Desa, apakah menurut Anda pendamping sudah bekerja optimal? Ini masih 85% yang mengatakan sudah bekerja optimal dari 743 yang memberikan pendapat. Kemudian 12% mengatakan belum optimal. Kemudian 3% ini mengatakan tidak yakin, artinya tidak yakin sudah optimal atau belum. Jadi ini data ini adalah data polling dari yang menyaksikan acara kita pagi hari ini. Jadi mungkin bisa menjadi tambahan untuk Gus Ivan memotret. Oh ternyata masih ada yang perlu ditambahkan di menu, karena ada yang merasa bahwa belum cukup menampung informasi kerja pendamping, itu 12%. Kemudian ada juga yang kemudian untuk yang pertanyaan apakah sudah kerja optimal, ternyata 12% responden ini mengatakan pendamping desa belum bekerja secara optimal. Jadi mungkin itu satu catatan Gus Ivan. Polling semacam ini mungkin saya lakukan lebih pada kalau pas ada inspirasinya yang cocok dan seterusnya, lebih pada
agendanya seperti komitmen sarapan SDGs desa pada saat kita memulai dengan Gus Ivan, salah satunya adalah belanja masalah. Jadi dengan cara ini kita jadi tahu, oh masih ada yang merasa DRP ini belum menampung semua informasi kerja. Ini mungkin bisa dicari masalahnya karena dia belum tahu, atau memang ada pekerjaan yang kemudian bingung mau masuk di mana gitu kan. Nah kemudian ternyata ada yang masih menganggap pendamping belum kerja optimal. Oh mungkin karena memang yang pernah dalam satu kesempatan itu Soekarno mengatakan, Bung Karno mengatakan, bukan hanya kita perlu bekerja, tidak bicara, tetapi sekarang saatnya kita bekerja dan bicara. Artinya, kenapa harus ada kata bicaranya? Karena setiap yang kita kerjakan kalau tidak disampaikan atau tidak dibicarakan, maka orang menganggap kita tidak bekerja. Nah, ini mungkin bagian yang penting bahwa setiap yang dikerjakan sampaikan, publikasikan, sehingga jangan ini bukan saatnya kerja dalam diam. Ya kerja dalam berisik juga nggak apa-apa karena membuktikan kita kerja ya memang ada suaranya, ada kabar-kabarnya. Mungkin itu teman-teman pendamping profesional, bahwa pendamping itu mungkin kalau zaman dulu saya kecil itu ya penyuluh, kemudian ada juga kalau di Kementerian Penerangan itu dulu ada juru penerang, jadi penyuluh itu ya juru penerang itu memberikan suluh. Tetapi kalau hari ini kita lebih melihat pada kerja pendamping, atau bahkan ini Gus Ivan tadi menyampaikan ada kemungkinan ini tidak secara khusus pendamping desa di kementerian, tetapi juga akan ada pendamping pembangunan, berarti ada penyuluh pertanian, ada pendamping PKH dan seterusnya, akan dijadikan satu tes bersama. Ini yang kita juga perlu antisipasi. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan diri ketika peluang itu ada. Jadi kalau kita sudah mengantisipasi akan ada peluang itu, maka kita perlu mempersiapkan. Bertemunya peluang dan kemudian kesiapan itu adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau Anda hanya menunggu peluang, baru kemudian mempersiapkan diri, maka Anda pasti menjadi bagian orang-orang yang tidak sukses memanfaatkan peluang.